Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joni di channel Joni. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, biasa saya akan mengingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam membantu menentukan investasi Anda di pasar modal, khususnya saham ya. Jadi bukan suatu ajakan atau mengharuskan Anda untuk membeli atau menjual saham yang Anda punya. Jadi ulasan ini adalah hanya membantu Anda dalam menentukan investasi Anda, bukan suatu ajakan. Jadi semua risiko yang Anda pilih adalah risiko ada di tangan Anda sendiri. Intinya disclaimer on ya. Ya teman-teman, kita lanjut langsung ya. IHSG ditutup posisi 6251 atau minus 21-an ya di area MA5-nya dan sempat menyentuh MA10. Kita lihat di sini warna hitam. Dia sempat MA10 ini warna hitam ya. Dia sempat menyentuh di MA10 dan dia tutup di atas MA5-nya. Pasti MA5 lah. Anggap ini sedikit ya bedanya. Terus gimana sih ke depannya? Gitu kan. Kalau saya lihat IHSG masih ada kemungkinan untuk besok bisa plus, tapi nggak banyak harusnya ya. Jadi areanya besok itu antara kisaran bergerak IHSG di 6180 sampai 6315, masih seperti perkiraan sebelumnya gitu kan. Cuma yang kemungkinan besar cenderung menguat kalau melihat perdagangan hari ini ya. Kita belum tahu nanti malam Dow pergerakannya bagaimana, sedikitnya mungkin bisa berpengaruh gitu kan. Untuk besok hari Kamis kita coba beberapa saham yang akan saya ulas gitu kan. Hari ini sih sebenarnya IHSG mengalami koreksi yang wajar gitu kan. Masih posisi juga tutupnya masih cukup lumayan bagus gitu kan. Terus beberapa sektor yang cukup menahan indeks adalah perbankan yang di buku 2 ya posisinya, yang kemungkinan dia akan buat corporate action gitu kan untuk menyesuaikan yang BI haruskan gitu kan gitu. Oke, kita ini lagi untuk IHSG, yaitu beberapa saham yang menahan indeks adalah saham bank yang di bawah buku 2 yang berlomba-lomba memperbaiki asetnya setelah pemerintah menaikkan batasan KBMI menjadi lebih tinggi, menggiring antusias investor terhadap aksi korporasi yang akan terjadi gitu kan. Saham-saham yang naik yaitu saham bank dengan kode bank atau net, bank net ya syariah naik 21,4, Bank Arto plus 3,7, Agro 2,8%, Bank Mega 3,8% gitu kan. Kita lihat Agro ya 12,3% tutupnya ya 14,15 gitu kan. Nah, kita lihat ke yang lainnya, secara teknikal masih cukup lumayan lah kalau menurut saya sih.
IHSG bisa untuk besok. Untuk naik ya. Indikator secara RSI IHSG juga bagus, momentum menunjukkan untuk positif. Ya. Secara value lumayan ya, dari dibandingin kemarin kan posisinya tipis gitu kan, antara 11 sekian. Untuk hari ini value 13,4 T dengan transaksi net buy asing sebesar 302 miliar ya untuk hari ini. Oke, kita lanjut ke saham-saham yang sudah kita pilih gitu kan. Pertama kita pilih untuk BEX ya. Kemarin saya juga udah pilih BEX. Kemarin saya sudah pilih buy BEX di sini. Saya melihat dari technicalnya dia golden cross-nya, terus langsung dia menunjukkan hari ini, boom, secara technicalnya cukup bagus banget. Dia akan sepertinya BEX ini akan melanjutkan kenaikannya menuju resist berikutnya di 102. Kalau saya lihat ya, 102 posisinya di sini. 102 nih resistnya. Mantap. Nah, ini teman-teman. 102 di sini ya. Jadi besok ada kemungkinan di sini. Kalau menurut saya resistnya dia ada di sini di golden cross yang waktu itu ada juga di sini. Mulai ini kelihatannya di sini. Sebelum dia akan kalau ini bisa dilalui, maka dia akan bermain kembali di posisi 125 ya. Jadi BEX ini cukup menarik untuk diperhatikan. Dia baru bergerak hari ini. Dengan hari ini tutup di posisi 92 dengan posisi pola hammer kepala yang besar di atas ini menandakan besok akan melanjutkan kenaikannya menuju ke 102-nya. Saya masih optimis untuk BEX akan terus menuju 125 gitu kan, jika 102 terlampaui ya. Jadi BEX oke. Kita pilih ini ada saham bank kembali, yang bank yang di buku 2 ya, yaitu Baca, Bank Kapital Indonesia, yang rumusnya cukup lumayan kencang, yaitu antara Shopee dan Grab yang mau masuk ke Bank Kapital ini. Dan selama ini udah 5 hari ini dia konsolidasi ya di posisi antara 600 620 turun ke 590 gitu kan, tapi dia berbalik naik lagi. Jadi sudah 1 2 3 4 5 sama yang ini, setelah dia naik tinggi turun, dia konsolidasinya sudah cukup. Kalau menurut saya posisi ada di posisi area MA5 yang sudah menunjukkan dia akan kembali naik. Walaupun posisi candlenya kurang begitu bagus gitu kan, tapi saya optimis untuk Baca besok ada kemungkinan besar naik. Jadi perhatikan Baca, kemungkinan besar akan menuju resist di 720-nya kembali setelah 5 hari dia konsolidasi. Menurut saya sudah cukup terpenuhi. Oke, kita lanjut ke agro hari ini yang sebagai jagoannya banking ya, agro ya. Agro. Tutupnya di 16. Kok ini sebentar teman-teman, ini agro kok argo, pantes salah ini. Agro harusnya. Nah,
adalah jagoannya Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Kadang kebalik sama Argo, pantes nih Agro. Oke, untuk agro untuk hari ini volumenya cukup lumayan bagus sekali. Naiknya tinggi ya, di atas rata-rata 20 hariannya dia, gitu kan. Dan dia sudah menuju resistnya pas di 14.15. Emang resist tepatnya sih 14.20. Cuma dia ya sudah terpenuhi lah untuk hari ini. Kemungkinan untuk agro ini bergerak sih kalau saya besok antara di 13.95, di sini mainnya 13.95, 13.50. Ini 13.50 kayaknya nih ya. 13.50 supportnya dan resistnya 15.10 ya. Nah, antara sini. Nah, ini resistnya nih 15.10. Jadi andai kata turun besok ke 13.50 boleh serok ya. Untuk agro hari ini cukup lumayan banyak volumenya. Jadi biasanya agro kalau sudah naiknya cukup lumayan banyak volumenya, besok biasanya dia volumenya berkurang. Nah, di situ kita kesempatan untuk beli ya di 13.50 ya. Kalau andai kata dia turun ke situ. Kita berikutnya ke friend. Oke, friend, seperti yang kemarin kita bahas, friend. Kemarin saya ada rekomendasi, ada ulasan, friend. Anda mungkin belum sempat masuk. Hari ini cukup lumayan bagus, candlenya juga cukup lumayan bagus, menandakan hammer juga, hammernya cukup bagus dan tutupnya di 69. Ada di resistnya dia, ya. Nah, saya sih melihatnya, friend, coba kita lihat dulu ya teman-teman. Kalau besok sekiranya tidak begitu naik dan main di area 96, kesempatan Anda untuk beli. Kadang-kadang friend begitu, dia akan turun dulu ke 96. Nah, itu kesempatan teman-teman untuk beli ya. Coba tunggu dulu di area amannya di 96 ya untuk friend. Oke. Berikutnya ini yang banyak pertanyaan, yaitu timah. Kenapa sih timah turun katanya? Kan harga komoditinya lumayan naiknya. Ya, kita secara teknikalnya dia hari ini tutup di area mendekati support EMA 10-nya. Nah, kalau menurut saya tadi dia sempat jebolin di bawah EMA 10, yaitu 2220. Sedangkan EMA 10-nya 2230. Jadi menurut saya timah jangan dulu buy ya. Kita tunggu langsung di support berikutnya aja di MA 25 di bawah sini di 2130-nya lebih aman gitu loh. Nah, kalau di situ Anda mau serok gitu loh. Ya, untuk si timah. Saya lebih rekomendasi timah beli di 2130. Posisi ini sebelum dia tutup, kecuali kalau dia tutup besok di atas MA5 lagi, ya kita boleh beli. Ya, oke, berikutnya saudaranya Tin adalah Antam yang secara teknikal dia cukup lumayan bagus, tutupnya masih di area MA5-nya dia di 2910 tutupnya gitu kan, walaupun sempat ke 2820 gitu kan di area MA10. Kalau menurut saya sementara ini untuk Antam masih menarik. Walaupun posisinya ditutupnya di bawah penutupan kemarin, gitu. Ya teman-teman, untuk Antam masih oke, tapi tetap wait and see sampai kondisinya dia berbalik, gitu kan. Sementara ini kayaknya dia mau konsolidasi sih kalau saya lihat ya. Gitu. Mungkin itu yang saya ulas hari ini. Jadi ada
back, baca, agro, friend, terus BJBR. Nah, kita lihat BJBR ya teman-teman. BJBR ini cukup lumayan menarik untuk hari ini karena dia bisa break posisi sampai ke resistnya di 16.15. Dia golden cross juga posisinya. Ini awal dari golden cross yang cukup lumayan baik. Ini adalah awal dari kenaikan untuk berikutnya untuk menuju di 19 kembali teman-teman. 1850, 1860. Dia akan menuju ke sana. Ini adalah awal dari kenaikan Bank BJBR ya. Jadi Anda perlu perhatikan ini BJBR untuk besok. Buy, saya udah rekomendasi buy ini BJBR. Di berapa sih buy-nya? Besok buka di berapa, Anda beli. Kalau menurut saya maksimal beli di antara 16.30. Maksimal belinya. Tunggu, jangan sampai lebih dari 16.30 ya belinya. Di situ kalau dia break 16.30 dia akan naik terus. Tapi kita tunggu aja di situ. Di antara 16.15 sampai 16.30. Itu buy yang cukup lumayan baik. Kadang diturunin dulu untuk BJBR ini ya. Kita main antara di situ gitu loh. Jadi secara teknikal berhasil BJBR ini tutup di atas MA5, MA10 dan MA25-nya. Dia golden cross-nya di sini. Jadi cukup lumayan menarik untuk Anda perhatikan untuk trading besok tanggal 25 Februari. Hari Kamis. Oke? Ya teman-teman, mungkin itu aja untuk saham-saham yang saya ulas ya. Yang bisa untuk membantu Anda dalam berinvestasi, menentukan arah dari investasi yang Anda pilih, gitu kan. Mudah-mudahan ulasan-ulasan ini sangat bermanfaat untuk Anda. Salam sukses, salam cuan selalu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.